Jadi kami melihat sekali lagi kami tidak setuju kalau disebut ini oknum. Ini bukan oknum. Ini adalah sistem yang dibangun sentralistik, terpusat dari atas ke bawah, di mana justru pihak-pihak stakeholder yang berkepentingan, Kemenkes, Kementerian Perindustrian Perdagangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu tidak dirangkul sama sekali. Ini nggak bisa dibilang oknum ya, oknum SPPG yang nakal. Betul. Atau oknum pimpinan gitu kan. Saya suka dengan pernyataan Presiden bahwa menyitir peribahasa itu, ikan tuh kalau busuk dari kepalanya gitu. Ini kalau pimpinannya ini sudah kecokok nih karena ada masalah. Saya pikir ya belakang-belakangnya ini pasti akan bermasalah. Ditambah lagi ini kalau kita cermati perpres tentang MBG, tentang BGN, itu sistemnya sudah korup, Pak. Jadi whoever pimpinannya, cepat atau lambat, itu bisa kena. Polisi itu banyak yang ngawasin. Selain ada pengawas internal, juga masyarakat ya. Ya, jadi betul-betul ini jaga. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah pertaruhan nama baik Polri. Jangan sampai ada SPPG atau MBG Polri itu yang basi ya. Jangan sampai terjadi. Naiknya Nani SDM itu tidak akan mengubah apapun, Mas Aman, menurut MBG Watch. Makanya kami terus mendesak dan kami terus bersuara. Kenapa? Ganti kepalanya itu nggak cukup, nggak akan menghasilkan apapun kalau tidak diganti strukturnya, nggak diganti kebijakannya. Program Presiden Prabowo Makan Bergizi Gratis atau MBG dari semula dikampanyekan sebagai investasi besar untuk masa depan anak-anak Indonesia. Tapi hari ini program itu justru masuk pusaran kasus korupsi. Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka termasuk pihak yang terkait dengan tata kelola Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai pengelola MBG. Nama perwira tinggi Polri aktif juga masuk sebagai tersangka. Sementara dugaan keterlibatan unsur TNI aktif juga sedang diproses. Ini hanya ulah oknum atau ada yang salah dari desain besar tata kelola BGN? Kita akan membahasnya bersama para narasumber. Tapi sebelum itu, silakan Sobat DN subscribe channel ini dan berikan komentar. Ikuti juga berbagai platform media sosial kami di @diskursusnetwork, juga di @bukuku.story. Sudah bersama kita 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama Pak Dr. Edi Saputra Hasibuan, pakar hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta. Terima kasih Pak Edi sudah hadir. Terima kasih udah diundang ya. Kemudian juga bersama kita juga Mas, saya panggilnya Mas saja, Ubed Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI. Terima kasih Mas Ubed sudah hadir. Terima kasih. Dan ini tokoh perempuan kita yang juga menemani kita hari ini, Ibu Anet Mau dari Koalisi MBG Watch. Terima kasih Bu Anet. Sore Mas Aman, terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Kita akan bicara mengenai MBG yang masih terus menghangat ya. Dalam situasi yang mungkin banyak orang memberikan masukan, kritik, komentar, bahkan penolakan yang sangat keras. Tetapi kita akan masuk mulai dari hal-hal yang kita lihat hari ini, bahwa pimpinan BGN sebagai badan yang menyelenggarakan kebijakan MBG ini sudah masuk dalam kategori kasus hukum ya. Kepala BGN, kemudian 2 wakilnya atau 2 deputinya. Saya ingin mulai dari bahwa ketika pimpinan BGN itu masuk dalam kasus korupsi, tapi kan kita tetap menyebutnya sebagai oknum ya. Itu satu sisi, ada satu hal bahwa ada kasus korupsi yang melibatkan oknum pimpinan, tetapi di sisi lain orang juga melihat dari sisi sistem yang tersedia dalam penyelenggaraan BGN. Mungkin Bapak dan Ibu satu persatu mungkin bisa memberikan komentar awal dulu dari Pak Edi barangkali untuk melihat ini seperti apa. Ya, pertama kalau kita lihat ya, bahwasannya memang MBG ini ya. Karena ini sangat akrab dengan anak-anak sekolah saat ini ya. Dan kemudian juga para fakir miskin ya. Saya kira sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Memang masalah ada kemarin kejadian, tetapi itu harus dijadikan bahan introspeksi ya di dalam pengelolaan MBG. Artinya yang kita lihat adalah ada persoalan pengawasannya mungkin selama ini kurang, dan ke depan saya kira harus ada pengawasan yang ketat, termasuk juga ke penentuan ya titik-titik sehingga tidak seperti kayak kemarin ya, adanya markup, adanya ya jual beli titik ya. Saya kira juga ini sangat membahayakan.
Dan apa yang terjadi kemarin saya kira harus diperbaiki kemudian di dalam hal bagaimana program itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Oke. Kalau Bu Anet melihatnya sebagai bagian dari koalisi MBG Watch ya, ini sebenarnya oknumnya kebetulan saja ini sekarang diketahui ya, tetapi secara sistem sebenarnya seperti apa kalau MBG Watch melihatnya? Kami teman-teman di MBG Watch melihat ini bukan hanya oknum, Mas Aman. Jadi kita melihat dimungkinkannya terjadi sebuah penyelewengan anggaran dan sebuah kasus korupsi yang sangat besar. Ini menyangkut dana APBN yang diambil dari pajak rakyat. Ini karena ada satu sistem atau struktur yang memungkinkan itu terjadi. Jadi banyak sekali celah yang memungkinkan untuk yang disebut oknum tadi bermain. Karena itu memang kami melihatnya ini bukan hanya oknum. Kami melihat ini ada kebijakan yang salah sejak awal. Karena dari akhir tahun 2024, kawan-kawan Selios, bagian dari koalisi MBG Watch itu sudah mengerjakan penelitian, sudah mengerjakan satu penelitian mendalam akan mitigasi dan hal-hal yang harus pemerintah antisipasi sebelum program ini berjalan. Jadi bagaimana sebuah program yang top down, ya, tersentralistik, anggarannya sangat besar, transaksinya harian. Tentu saja ini punya banyak celah untuk diselewengkan. Jadi di akhir 2024 sudah ada penelitian tentang itu dan terus kami mengingatkan pemerintah dan sekarang pemerintah komentarnya adalah akan kami evaluasi. Masalahnya Mas Aman, evaluasi itu tidak ada gunanya kalau uangnya sudah hilang. Uangnya udah hilang nih. Nah jadi untuk melacak uang yang hilang ini kemudian perlu biaya khusus lagi, biaya sosial, biaya politik. Nah itu yang kami cermati. Jadi ada satu struktur yang salah, sistem yang salah, yang mana sudah diingatkan oleh banyak kawan-kawan peneliti, koalisi MBG Watch dan komunitas marga sipil lainnya, tapi tidak didengar oleh pemerintah. Oke. MBG makan bergizi gratis. Target dan sasarannya kan sebenarnya anak-anak sekolah ya, yang berangkat sekolah tidak sarapan, yang mungkin makan siangnya antara ada dan nggak ada gitu. Artinya ini terkait langsung dengan dunia pendidikan. Mas Ubed sebagai koordinator nasional dari jaringan pendidikan Indonesia, jaringan ini melihat bahwa pada akhirnya dunia pendidikan yang terdampak pada persoalan ini. Yang pertanyaan awalnya tadi, apakah ini bisa disebut sebagai tindakan oknum atau sebenarnya ada persoalan di aspek sistemnya dalam kebijakan MBG ini melalui BGN? Ya, kami merasa yang bergerak di sektor pendidikan ini menjadi korban ya dari MBG ini gitu. Karena kami yang bergerak di sekolah ya, di sektor pendidikan, di dana pendidikan itu sangat dirugikan dengan MBG ini gitu ya. Karena sekarang saja ya, sekarang itu kan musimnya SPMB, penerimaan murid baru. Sekolahnya aja nggak ada. Di banyak daerah misalnya di desa-desa itu masih banyak yang SD aja nggak ada. Gitu. Sehingga sampai hari ini masih jutaan ya. Kira-kira sekitar 4 juta anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah SD aja nggak bisa. Kenapa? Sekolahnya nggak ada. Gitu. Belum lagi di kota-kota juga ada juga terbatas ya. Jadi sehingga kericuannya sampai hari ini nih belum selesai nih kan SPMB kan. Kenapa? Karena sistem masuk sekolah kita itu adalah pemerintah membuat sistem namanya rebutan bangku sekolah. Sistem paling rumit sedunia kayaknya. Iya. Saya aja aktivis pendidikan ya udah bertahun-tahun memantau SPMB ini. Gak paham bang saya. Bingung baca juknis penerimaan itu. Jadi hak anak atas pendidikan itu kan wajib ya dilayani oleh pemerintah. Tapi kenapa kok sistemnya kompetisi? Ada Ini yang karena ketersediaan bangkunya yang kurang ya? Iya, satu sekolahnya nggak ada. Yang kedua, kalaupun ada sekolah bangkunya kurang. Contoh nih, di Jakarta itu kan APBD gede banget, gitu kan. Tapi SMA negeri misalnya itu hanya tersedia 30%. Jadi 70% anak Jakarta itu pasti gagal SPMB. Nah, kalau mereka masuk sekolah swasta, masuknya udah bayar, ada uang gedung, udah uang SPP, ada uang seragam, belum buku dan lain-lain, ini memberatkan orang tua. Dalam konteks MBG-nya dalam tadi. konteks MBG ya kan. Jadi kita ini kan punya amanat konstitusi supaya anak-anak ini mendapat layanan pendidikan yang berkualitas ya, bermutu, berkeadilan. Maka Undang-Undang Dasar mengatakan dari APBN ya, dari APBD itu sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan.
Nah, tiba-tiba 2025 ya dimulai MBG itu sudah ngambil 50 triliun dari dana pendidikan. Kemudian 2026 ini bukannya dievaluasi apa yang terjadi dengan 50 triliun di 2025, 2026 nambah 223 triliun. Dan kabarnya 2027 yang kemarin dipresentasikan BGN nambah lagi. Jadi anggaran pendidikan ini ya, yang mestinya untuk guru, yang mestinya untuk infrastruktur, yang mestinya untuk anak tidak sekolah, ini dipakai untuk makan-makan gitu. Yang jumlahnya dari 50 triliun 2026 menjadi 223 triliun, 2027 kabarnya 224 triliun. Jadi yang disebut evaluasi itu mana? Nggak ada. Justru yang terjadi hari ini, misalnya kawan-kawan MBG Bos terlibat di Mahkamah Konstitusi, itu guru kita hadirkan. Berapa gaji guru? Ratusan ribu rupiah, Bang. Buat makan aja nggak cukup. Dosen ya, sebagai penerima manfaat dari anggaran pendidikan yang mestinya 20% itu untuk mereka, juga gajinya di bawah UMR semuanya gitu. Jadi sangat merusak sektor pendidikan. Ini lalu masuknya ke soal anggaran yang begitu besar ya. Dan kemudian muncul ketika anggaran ratusan triliun itu, lalu muncul masalah hukum. Dan kemudian yang terkena masalah hukum adalah pimpinan dari pengelola anggaran yang begini besar. Lalu kita sampai sekarang masih menyebut sebagai oknum yang melakukan itu. Tapi kalau kita melihat bahwa program ini berjalan begitu cepat dan sementara pengawasannya kita lihat juga belum optimal, kalau dari sisi Pak Edi ya melihatnya, ini masalah hukum yang muncul ini karena programnya yang begitu cepat sehingga tidak siap dalam pengawasan, atau sebenarnya tidak persis disiapkan secara baik programnya, Pak Edi? Kalau kita lihat ya, ada kejadian kemudian juga dari awal ya. Memang ini sebetulnya kalau saya lihat ya, secara dalam pandangan kami adalah ini lebih karena perencanaan yang kurang matang betul ya. Akhirnya menimbulkan suatu pengawasan yang tidak jalan ya. Dan tentu sangat kita sayangkan ada oknum ya, baik dari TNI maupun juga Polri ya, misalnya yang terkait dalam kasus ini. Tentu sangat disayangkan. Yang pasti adalah masyarakat juga pasti akan marah ya. Ada kejadian sini. Kemudian itu adalah merupakan kebutuhan masyarakat ya. Ini anak sekolah ya, anak-anak kita yang harusnya juga mendapatkan manfaat terhadap MBG tadi ya. Bisa mendapatkan makanan yang enak, kemudian bisa juga mungkin anak-anak fakir miskin juga kalau nggak salah masuk juga ya. Itu juga bisa mendapatkan makanan yang cukup lumayan ya, dan juga bergizi ya. Saya kira tujuan pemerintah bagus ya. Cuman memang kalau kita kemudian kemarin ada beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi, dan kita harapkan ini harus menjadi momentum di dalam hal memperbaiki sistem yang ada saat ini ya. Nah, yang menarik sebenarnya bahwa secara sadar pemerintah melibatkan aparat, dalam hal ini Polri aktif, kemudian TNI aktif juga. Dan sayangnya kemudian ketika muncul masalah hukum itu dari TNI maupun dari Polri ini juga ada hal-hal yang kemudian tersangkut masalah hukum. Kalau Pak Edi melihatnya ya, misalnya keterlibatan TNI aktif, Polri aktif, dan seperti kita lihat misalnya ada Brigjen Polisi lalu Muhammad Iwan misalnya ya yang sudah jadi tersangka. Kalau melihat seperti ini, kalau proses hukumnya sebagai pakar hukum pidana ya Pak Edi ya, ini nanti prosesnya dengan proses pidana saja atau beriringan dengan etik atau seperti apa? Ya, saya kira kan ini kan masalah pelanggaran hukum ya. Tentunya memang semua juga nanti harus diproses secara hukum ya. Apalagi misalnya ada juga ya oknum ya di sini ya. Dan saya melihat keterlibatan mereka merupakan suatu pengkhianatan ya terhadap bangsa dan negara ya. Harusnya tidak boleh terjadi seperti ini ya. Ini adalah merupakan kebutuhan ya anak-anak sekolah ya. Kebutuhan, kemudian ini kan ditujukan kepada anak-anak sekolah yang kira-kira memang memiliki mungkin keterbatasan selama ini ya, masalah ekonomi, kemudian juga dia mendapatkan ya, ada makanan yang lebih bergizi ya. Ini bisa dibayangkan kalau hal seperti ini korupsi, tentu ini membahayakan ya. Jadi tentu yang sebagai masyarakat wajar masyarakat mengharapkan agar mereka harus diproses secara hukum, kemudian ya bila perlu berikan mereka hukuman yang sangat berat ya, sehingga ini harus membuat suatu
apa namanya biar masyarakat tahu melihat bahwasanya negara akan tidak pernah ragu ya untuk memberikan sanksi tegas ya, termasuk hukum seberat-beratnya kepada mereka yang telah melakukan pengkhianatan ya tadi ya, penyimpangan ya terhadap anggaran negara tadi ya. Jadi yang disayangkan oleh Pak Edi ini konteksnya keterlibatan mereka dalam kasus hukumnya ya? Ya tentu saja ya, karena kenapa? Akibat daripada perilaku mereka ini tentu akan membuat program ini ya akan terganggu ya. Bagaimanapun juga saat ini masyarakat mengharapkan di seluruh Indonesia ya, bisa dibayangkan saat ini ribuan ya SPPG sudah dibangun, kemudian banyak masyarakat dan juga anak-anak sekolah akan menikmati ini, tiba-tiba ada terjadi seperti ini. Ini kemarin kan ada juga dampaknya kan ada ya. Termasuk juga kalau kita lihat kemarin ada kendaraan yang digunakan juga tidak bisa dipakai ya. Harusnya itu bisa dimanfaatkan kemudian bisa membantu pelayanan ya. Tapi faktanya itu tidak bisa dipakai juga ya. Tapi di sisi lain kan sebenarnya keterlibatan TNI, Polri dalam operasional MBG kan memang dimungkinkan oleh kebijakan pemerintah ya. Misalnya mereka mendapatkan SPPG segala macam. Ini kan jadi memunculkan peluang untuk hal-hal seperti itu terjadi ya. Gimana Pak Edi melihatnya? Memang kita tidak peluang mereka misalnya ditempatkan, saya kira itu merupakan penugasan ya. Tapi yang kita sayangkan adalah mereka menyalahgunakan ya penugasan tadi, menyalahgunakan kewenangan tadi ya, yang tadinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi faktanya adalah yang terjadi mereka melakukan pelanggaran hukum, melakukan penyimpangan ya, sehingga inilah menimbulkan persoalan hukum ya. Nah, Polri kan menyatakan bahwa keterlibatan anggota Polri aktif ya dalam kasus hukum ini ya, itu akan dijamin tidak akan ada impunitas lah ya. Mereka tetap betul. Pak Edi membacanya seperti apa? Apakah betul nanti mereka akan tidak ada perlindungan dan sebagainya dari Saya yakin sekali Polri? bahwasanya Polri tidak akan pernah memberikan perlindungan kepada mereka ya. Kenapa? Kapolri juga kemarin sangat marah sekali. Ada kejadian seperti ya, memang kalau kita lihat ya, Kapolri selama ini sangat betul ya, pengen ini betul-betul berhasil. Bahkan kalau kita lihat, Polri memiliki SPPG 1.300 SPPG seluruh Indonesia. Kemudian itu salah satu yang saat ini sering dipuji oleh Presiden adalah SPPG Polri yang kira-kira memang bagus ya, pengawasannya juga cukup ya. Cuma yang dia masalah di atas tadi itu yang yang dari pusat ini ya. Kalau di bawah saya kira, apalagi saat ini kalau kita lihat ya, ribuan SPPG Polri itu di tengah masyarakat karena diawasi dengan makanya pelayanannya bagus ya. Tapi masuknya di aspek-aspek yang misalnya ya soal pengadaan barang jasa, kemudian apakah ini sebenarnya membuka peluang untuk konflik kepentingan ya di Polri ya, misalnya mereka terlibat dalam pengadaan barang jasa segala macam itu. Kalau kita lihat kan selama ini kan memang SPPG Polri itu ya, itu kan memang mereka mandiri ya. Saya tidak tahu persis, tapi memang kalau kita lihat kemarin itu kan dari pusat ya, dari pusat itu ada semacam perlengkapan ya. Tapi itu kan mungkin dalam pelaksanaannya kita tidak tahu, saya sendiri juga tidak paham bagaimana pelaksanaan. Tapi intinya adalah yang saya lihat di lapangan semua SPPG Polri itu diawasi ya, diawasi oleh Polda masing-masing. Kemudian itulah yang membuat pelayanan di Polri itu, pelayanan SPPG itu khususnya itu harus karena kenapa? Ini menyangkut masalah pelayanan Polri ya. Ketika misalnya ada SPPG yang satu saja, yang misalnya ada basi dan sebagainya, itu akan dikritisi oleh masyarakat, akan mendapat komplain dari masyarakat. Yang muncul nanti pada akhirnya nanti polisi yang akan disalahkan ya. Ini berbahaya terhadap Polri ketika tidak menjalankan pengawasan, terusnya terhadap hasil ya. Makanan tadi kalau tidak betul-betul diawasi, maka ini merupakan pertaruhan untuk Polri. Soal pengawasan ini mungkin Bu Anet sama Mas Ubed bisa melihat ya. Apakah dengan keterlibatan Polri dalam penyelenggaraan SPPG dan sebagainya ini sebenarnya mengefektifkan, mendisiplinkan dan sebagainya, atau mungkin justru mengurangi aspek pengawasan dari masyarakat karena mereka kan aparat gitu ya. Gimana Bu Anet? MBG Watch dari awal melihatnya sudah terjadi kesalahan tugas pokok dan fungsi, Mas Aman. Oke, jadi
Sekali lagi kami melihat bahwa ini tadi kalau Pak Edi bicara satu kata tadi yang saya cermati adalah kata pengkhianatan. Pengkhianatannya tidak dimulai ketika indikasi korupsinya ada. Tapi pengkhianatannya dimulai ketika Presiden Prabowo Subianto mengizinkan Polri dan TNI untuk memiliki ribuan dapur SPPG. Dan itu kemudian menjadi pengkhianatan terhadap tugas pokok dan fungsi yang harusnya TNI itu pertahanan keamanan negara dari pihak luar yang menyerang. MBG tidak ada urusannya dengan pertahanan keamanan negara dari pihak luar yang menyerang. Kemudian Polri harusnya keamanan nasional, menjaga supaya keamanan nasional itu terjaga dengan baik. Tidak ada urusannya dengan makan bergizi gratis. Dan ini kemudian menempatkan aparat keamanan yang harusnya berpihak kepada rakyat ketika rakyat kemudian mengkritisi program ini. Ada kasus keracunan, ada kasus titik-titik SPPG diperjualbelikan, ada kasus pengadaan. Polri dan TNI sebagai yang punya dapur kemudian menjadi lambat dalam menyikapi ini. Dan kami melihat ini sudah kesalahan dari awal struktur dan sistemnya. Bagaimana aparat negara yang harusnya ada di pihak membela negara menjadi membela presiden dan keputusan dan kebijakannya yang tidak bijak, yaitu program MBG ini. Jadi kami melihat sekali lagi kami tidak setuju kalau disebut ini oknum. Ini bukan oknum. Ini adalah sistem yang dibangun sentralistik, terpusat dari atas ke bawah, di mana justru pihak-pihak stakeholder yang berkepentingan, Kemenkes, Kementerian Perindustrian Perdagangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu tidak dirangkul sama sekali. Di tingkat masyarakat, posyandu, puskesmas, ahli gizi lokal, sekolah, dapur sekolah, ibu-ibu PKK sama sekali tidak dilibatkan. Padahal mereka semua ini adalah juga perangkat sosial yang didirikan oleh negara dalam puskesmas tingkat kelurahan dan kecamatan itu kan ada ibu PKK, ada ahli gizi, mereka punya data tentang di mana kantong-kantong stunting, mereka punya data tentang anak-anak sekolah yang miskin yang butuh asupan gizi kalau misalnya mau dikaitkan dengan gizi. Lalu ketika kemudian Polri dan TNI masuk ke dapur, apakah ini kemudian mereka sudah memang menyiapkan bahwa program ini kalau misalnya ada yang mengkritisi, mereka akan ada di garis terdepan untuk kemudian membuat seolah-olah program ini menjadi satu program yang kepentingan nasional, kepentingan bangsa tergantung pada program ini. Di mana program ini menjadi satu program yang sangat diprioritaskan sehingga TNI dan Polri pun ikut menjaga dalam tanda kutip program ini. Dan kita lihat loh Mas Aman, di media sosial itu banyak sekali intimidasi, banyak sekali tekanan yang diberikan kepada bisa jadi oknum, tapi karena strukturnya memungkinkan seperti itu. Orang tua yang komplain makanan basi, guru yang komplain bahwa waktunya mengajar terpotong karena mengurus MBG, bahkan harus mengganti ompreng atau peralatan makan yang kemudian hilang dalam proses distribusi MBG di dalam kelas. Itu banyak pihak yang dirugikan. Nanti mungkin teman-teman JPPI bisa kemudian mengkonfirmasi itu ya. Jadi ketika kemudian dalam mekanisme dan tata kelolanya ini berantakan dan masyarakat komplain di mana kanalnya juga kemudian harusnya mengkomplain kemana itu nggak ada dibuka oleh pemerintah. Tapi yang maju duluan Babinsanya, yang maju duluan Koramilnya menekan untuk take down posting orang tua yang komplain, take down posting kepala sekolah dan guru-guru yang komplain. Apakah itu tujuannya menempatkan Polri dan TNI di dalam dapur-dapur MBG? Jadi kalau kami lihat sebagai koalisi MBG Watch dari awal ini sudah pelanggaran tugas pokok dan fungsi. TNI dan Polri tidak perlu ada di dapur SPPG sama sekali. Kita melihat penerimaan manfaat di ujungnya kan sekolah ya, anak-anak yang belajar, tentu orang tua yang terkait ya. Kalau JPPI melihat prakteknya dalam konteks keterlibatan SPPG yang dimiliki oleh Polri, TNI ini terkait langsung nggak dengan hal-hal yang muncul persoalan di lapangan dari sisi sekolah? Ya di lapangan ya. Sekolah, ada sekolah ya kan, ada pimpinan sekolah di dalamnya di situ, ada organisasi pelajar misalnya OSIS, ada perkumpulan orang tua seperti komite sekolah dan seterusnya. Itu mereka hanya dikasih ompreng suruh makan, tugasnya itu. Feedback dari mereka itu nggak pernah didengarkan. Ya, jadi sampai sering sekolah ya. Jadi satu sekolah itu pernah kejadian itu keracunan berulang kali dalam satu minggu. Jadi sekolah itu nggak bisa misalnya protes, tolong SPPG di stop dulu, anak-anakku pada keracunan belum pulih, nggak bisa itu, nggak bisa. Gas terus ya Pak. Pokoknya SPPG gaspol gitu kan. Jadi Senin keracunan ya kan, Selasa makan lagi, Rabu kambuh lagi. Anak-anak traumanya luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Kan? Karena itu JPPI pernah melaporkan ke Komnas HAM ya. Ini ada 4
kita catat ini sampai meninggal dunia. Karena langsung klarifikasi dari Pemda, dari puskesmas tempat tidak ada hubungannya dengan MBG. Tapi dari kesaksian korban, orang tua, ini mengindikasikan ini ada hubungannya. Di kota mana itu, Mas? Misalnya di Bandung ya, itu terjadi. Jadi dia di hari yang sama makan sesama temannya yang lain, temannya keracunan, dia juga keracunan. Kemudian di 2 hari setelahnya teman-temannya kambuh, dia juga kambuh, lalu dia meninggal dunia. Oke. Menurut saya ini indikasi yang penting untuk diinvestigasi karena ada dugaan-dugaan yang memungkinkan. Tetapi tidak ada upaya bagaimana ini diinvestigasi atau bagaimana. Saya tidak melihat perkembangannya itu. Oke. Sehingga menurut saya ini bukan masalah yang ada di Ciamplas, Bandung misalnya, atau di Jawa Barat yang lain atau di Jawa Timur. Ini terjadi di mana-mana dan keracunan JPPI kan selalu merekap keracunan dari bulan ke bulan. Ini sekarang sudah lebih dari 40.000, Bang. Lebih dari 40.000 itu ya. Dan menurut saya ini nggak bisa dibilang oknum ya, oknum SPPG yang nakal atau oknum pimpinan gitu kan. Saya suka dengan pernyataan Presiden bahwa menyitir peribahasa itu ikan tuh kalau busuk dari kepalanya gitu. Ini kalau pimpinannya ini sudah sudah kecokok nih kan ada masalah. Saya pikir ya belakang-belakangnya ini pasti akan bermasalah. Ditambah lagi ini kalau kita cermati perpres tentang MBG, tentang BGN, itu sistemnya sudah korup, Bang. Jadi whoever pimpinannya cepat atau lambat itu bisa kena. Sistem korup yang Anda maksud itu apakah dalam konteks pengawasan juga? Sekarang saya tanya, yang ngawasi siapa? Nah, oke. MBG itu yang ngawasi siapa? Kita masuk ke soal pengawasan. Apakah dalam konteks pengawasan masyarakat juga? Apakah perlu misalnya data-data vendor, yayasan-yayasan, titik-titik SPPG dan sebagainya, mungkin barangkali nilai kontrak perlu dibuka ke publik dalam konteks pengawasan? Wajib sih. Itu yang sudah direkomendasikan oleh kawan-kawan Selios lewat kerja-kerja penelitian, Mas Aman. Jadi kami, rakyat, warga negara, sebagai yang membiayai program itu kan dari uang kami, itu kan dari pajak kami, hasil keringat kami. Pajak APBN itu 82% dari pajak rakyat, dan itu dipakai untuk membiayai MBG. Kami berhak tahu siapa yang ngasih kami makan. Sesederhana itu sebenarnya, Mas Aman. Okay. Jadi dimiliki oleh siapa, terafiliasi dengan siapa, satu yayasan punya berapa, lalu di mana ini yayasannya? Karena seringkali yayasan punya dapur 100, 150 di titik-titik yang berbeda. Siapa yang punya yayasan? Anggota DPR kah? Anak menteri kah? Partai politik kah? Yang mana? Karena seringkali warga di sekeliling SPPG itu tuh, ya dia nggak tahu tuh SPPG itu punya siapa ya, Mas Ubed ya. Ini punya siapa nih? Ada di kelurahan kami? Punya Polri kah? Punya TNI kah? Punya siapa? Nggak tahu. Kepala desa ditanya nggak tahu. Bahkan kemudian mungkin Pak Camatnya juga belum tentu tahu. Jadi ini informasinya benar-benar misterius. Masa memberi makan warga dari uang warga kemudian misterius? Siapa pemilik dapurnya nggak tahu. Yayasannya atas nama siapa pemiliknya nggak ada yang tahu. Oke. Dari soal tata kelola dan kemudian soal pengawasan, kalau data-data ini dibuka ke publik sebagai bagian dari bentuk pengawasan, yang tadi Pak Edi juga menyinggung, kalau Polri yang SPPG yang dimiliki Polri tadi ada 1.300 ya. Ini dia kalau katakanlah itu melakukan hal yang tidak benar, pasti akan diawasi oleh masyarakat lah. Dalam konteks pengawasan ini Pak Edi melihatnya kalau masyarakat ikut mengawasi tapi difasilitasi dengan transparansi yang cukup, gimana menurut Pak Edi? Ya, saya kira bagaimanapun juga ya. Dengan adanya kejadian kemarin, saya kira perlu harus ada ke depan itu pengawasan yang ketat ya. Termasuk juga transparansi ya. Saya kira masyarakat mengharapkan ya bagaimana biar kehadiran daripada MBG itu betul-betul bermanfaat ya untuk masyarakat ya. Dan saya kira itu harapan kita semua. Dan juga dilakukan secara transparansi dan betul-betul bisa diperbaiki ya. Kalau bahkan kemarin ada sempat juga saya lihat itu ada dikurangi ya, mungkin libur biasanya tetap tapi ini tidak ya. Dihentikan untuk waktu libur ya. Ya saya kira ini semua walaupun memicu protes para pemilik SPPG ya. Tapi justru rakyat lagi berbahagia nih Pak Edi. Karena dihentikan selama libur sekolah. Harga pangan pulih, Pak. Harga pangan turun. Ya memang masalahnya kasus keracunan nggak ada. Kasus keracunan nggak ada. Pasti kan ada lebih bahagia. Ya. Nah, semua kan pasti ada dampaknya ya. Kalau kita lihat juga kan di wilayah di sekolah juga ya. Sebetulnya ada juga masyarakat yang jualan mungkin juga banyak juga yang mendapatkan ya mungkin akibat daripada memang
Yang pasti ada dampak dan juga Ya. kayak apa ya. Ini kan soal anggaran yang begitu besar ya, 268 triliun. Kemudian soal tata kelola, kemudian soal pengawasan ya. Kalau katakanlah ada apa yang perlu direformasi gitu ya dalam soal kebijakan MBG ini, apa yang katakanlah 3 hal misalnya yang harus dilakukan reformasi mungkin dari Mas Ubed ya sebagai Kalau di pendidikan saya tuh gini ya, apa namanya, mestinya MBG ini kan memperkuat pendidikan, jangan malah merusak gitu ya. Kalau emang tujuannya untuk gizi, untuk mereka yang stunting, untuk mereka yang nggak bisa akses pangan kan mulia, mestinya ini menguatkan. Tapi yang terjadi hari ini adalah merusak. Karena itu menurut saya tidak ada jalan lain kecuali MBG ini jangan terlalu ambisius sampai 80 juta peserta didik itu. Saya tanya di negara mana ada kayak gitu, nggak ada, Bang. Silakan keliling dunia, nggak ada, dari SD sampai SMA free meal school, nggak ada itu. Keliling dunia manapun nggak ada gitu. Yang ada adalah kalau kita punya problem stunting misalnya, itu daerah mana yang angka ketercukupan gizinya itu bermasalah, di situ gitu ya. Kalau memang ada anak-anak yang kekurangan gizi gitu ya, siapa mereka ya itu gitu. Jadi targeted ya. Jadi harus target, jangan semuanya. Kalau semuanya buang-buang. Di Jakarta misalnya itu biasa lumrah. Anak Jakarta sekolah nih ya, uang sakunya 100.000 Bang. Suruh makan 10.000, gak level, dibuang. Gitu loh. Jadi sekolah mewah gitu ya. Iya, sekolah-sekolah mewah. Jadi gak perlu masuk ke sekolah-sekolah yang mewah, anak-anak mewah kan buang-buang, jadi sampah semuanya gitu lah. Karena Mas Ubed yang sekolah menengah pun dipaksa nerima. Iya. Itu yang di lapangan laporan yang kami terima. Sekolah itu nggak butuh, maaf, TNI-nya masuk, polisinya masuk, nerima supaya memenuhi kuota SPPG sekian ribu rantang. Itu kan. Ya, saya kira ini kan bagian daripada tadi ya, yang evaluasi ya. Evaluasi Kemudian tentu dengan adanya kejadian kemarin ya, dan saya yakin ke depan dengan adanya pengawasan yang ketat, kemudian juga selektif ya, dan saya kira banyak masukan daripada masyarakat ya, agar tempat-tempat MBG itu prioritasnya adalah tempat-tempat masyarakat yang susah ya. Tapi gini Bang, evaluasinya itu mesti radikal. Betul. Nggak bisa yang timik-timik dikit-dikit tuh nggak bisa begitu. Gitu. Nggak cukup dengan ganti kepala doang ya Mas Ubed. Contoh misalnya di Papua Pegunungan itu almost half ya, separuh itu stunting kasus di sana itu. Tapi SPPG cuma 10, nggak nyampe 20 lah, 10 apa 11 apa 12 itu. Artinya mestinya ini menjadi prioritas. Sejak 2025 itu SPPG harusnya berdiri di sana semua. Betul. Papua Pegunungan, di Sulawesi Barat yang banyak angka-angka stuntingnya itu. Kenapa jadi Jakarta jadi dipenuhi setiap tikungan ada SPPG gitu? Nah, berarti kalau katakanlah mereformasi program makan bergizi gratis ini ya, ini tidak semata-mata soal anggaran, tidak semata-mata soal tata kelola ya. Berarti ada hal-hal yang secara kebijakan memang harus dievaluasi secara serius ya. Kalau Pak Edi melihatnya misalnya ya, lebih lepas dari keterlibatan TNI, Polri di SPPG ya, tapi secara kebijakan dan pengawasan, terutama kalau menimbulkan aspek hukum ya, apa yang perlu dievaluasi atau direformasi secara radikal tadi Pak Edi? Yang pasti adalah sasarannya itu harus betul-betul dijaga ya. Sasarannya tadi ya. Ya mungkin kalau karena misalnya gini, kenapa di Jakarta banyak gitu. Masalahnya yang dihitung selama ini adalah dilihat daripada jumlah anak sekolah di situ. Kalau nggak salah ada perbandingannya, ketika di sini misalnya ada berapa juta siswa di Jakarta, maka disiapkanlah di sini berapa ratus gitu ya. Makanya tadi sampaikan kenapa nggak di Papua sana misalnya hanya sedikit ya. Mungkin itu ngitung ya. Saya tidak tahu persis tapi saya kira mungkin ada hitung-hitungan mereka. Jumlah itu, siswanya. Ya, jumlah siswa. Karena dibikin dia di sana, kalau siswanya tidak ada juga kan sayang juga ya. Artinya ke depan kalau kita sarankan ya, pertama adalah sasaran tentunya memang harus menjadi prioritas utama ya. Artinya biar betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat. Tempatnya harus betul-betul masyarakat yang membutuhkan ya. Kemudian juga tadi saya setuju tuh, tidak perlu ada misalnya sekolah-sekolah mewah, nggak perlu dikasih MBG, nggak usah. Sayang ya, nanti nggak dimakan. Banyak masyarakat yang butuhkan ya. Oke. Ini faktanya kan memang sudah terjadi ya, korupsi di MBG ya. Lepas dari soal perdebatan soal kebijakannya ya. Setelah ini kejadian dan kemudian ini jadi momentum untuk evaluasi,
seberapa dalam evaluasi atau reformasi yang perlu dilakukan ini, terutama dari aspek hal-hal yang misalnya karena kaitannya langsung dengan pendidikan. Kalau dari MBG Watch melihatnya seberapa dalam mesti direformasi? Apakah tata kelolanya saja atau hal-hal lain juga? Bukan, Termasuk tapi anggaran juga. ya soal anggaran, kemudian soal kebijakannya dari awal, kemudian prosedurnya. Oke, jadi kami berpikir begini. Pada awalnya rekomendasi, sudah banyak sekali rekomendasi dari ahli gizi, dari kawan-kawan koalisi warga sipil yang menyarankan bahwa ini jangan top down dan tidak perlu dapur SPPG, Mas Aman. Jadi yang diperlukan adalah dapur-dapur lokal, dapur sekolah, dapur di puskesmas, dapur di kelurahan. Rekomendasi seperti itu. Tapi karena tidak didengar, kemudian dibikinlah SPPG, di mana di situ ada investor. Siapa yang invest dana sekian, ada yayasan, sehingga ini kemudian menjadi perburuan rente, Mas Aman. Nah, tetapi sekarang yang kemudian pemerintah ini kemudian masalahnya udah carut-marut begini, SPPG-nya udah berdiri, orang udah tanam uang, terus nggak bisa ini, nggak mungkin SPPG diberhentikan karena orang udah tanam uang, istilahnya begitu. Nah, sekarang jadinya bagaimana? Kami meminta supaya pemerintah dalam hal ini BGN juga melibatkan semua perangkat masyarakat yang memang pemerintah sudah pakai untuk mengatasi masalah kekurangan gizi, mengatasi masalah pendidikan. Jadi libatkan sekolah, libatkan komite sekolah, Mas Ubed nanti mungkin bisa mengkonfirmasi itu. Libatkan ibu PKK, libatkan puskesmas. Karena data-data mengenai stunting dan warga miskin yang kurang gizi itu puskesmas pegang, Mas Aman. Tapi nggak pernah dirujuk oleh teman-teman BGN, sangat terpusat. Bahkan Kemenkes sendiri pun tidak dilibatkan. Jadi karena SPPG-nya sudah terlanjur kadung jadi ribuan titik, jadi tolong dilibatkan ini warga sipil ya, komunitas warga untuk ikut mengawasi bersama-sama. Karena selama ini kan tidak ada pengawasannya. Bahkan tidak pernah ada dirujuk di undang-undang mengenai pendirian BGN bahwa BGN itu harus diawasi oleh misalnya KPK. Atau oleh masyarakat koalisi anti korupsi lainnya. Gak pernah ada pengawasan. Jadi kami meminta untuk itu. Supaya banyak mata mengawasi dan mohon dibuka. Ini data-data tentang pengadaan. Bagaimana mungkin bisa lolos pengadaan sekian puluh ribu motor, kaos kaki, sepatu, ompreng dari Cina, alat-alat makan yang sebenarnya ini semua gak perlu pengadaan ini kalau dapurnya localized. Mas Aman. Oke. Dari sisi pendidikan, karena kan kebijakan pendidikan kita kan ada otonomi pendidikan ya. Misalnya SMA di tingkat pemerintah provinsi, kemudian SD, SMP di tingkat pemerintah kabupaten kota. Tetapi dalam konteks MBG kan ini sentralistik ya. Nah, dari praktek yang dilihat oleh JBPI, Mas Ubed ya, ini kalaupun direkomendasikan untuk soal desentralisasi, ini kan sentralisasi nih MBG-nya. Ini seperti apa bentuknya? Sebenarnya sangat mudah sekali ya. Bahkan kita pernah hitung-hitung kalau skema langsung melibatkan komite sekolah misalnya. Jadi skema yang melibatkan desentralisasi, melibatkan ibu-ibu PKK di situ, perkumpulan posyandu, kemudian komite sekolah. Itu orang tua wali murid yang ada di sekolah itu udah terbiasa handle acara sekolah yang event-event besar ya. Betul. Yang mereka harus masak, harus menyediakan makan itu udah biasa, Bang. Jadi kita pernah ngitung kalau misalnya ini disasar kepada daerah yang memang ada kasus gizi buruk tinggi, kemudian mereka yang ada kasus stunting di kota dan di desa, itu cuman 10 sampai paling besar itu 20 triliun udah cukup. Artinya kalau kita hanya butuh 10 sampai 20 triliun ya, maka anggaran pendidikan ini aman. Yang dipakai untuk MBG ini kan 223 triliun. Ya, sementara sekarang 268. 268 dikurangi 223 itu masih ada 45 triliun. Jadi ada 10 sampai 20 triliun itu bisa dipakai untuk itu. Pelibatan orang tua, pelibatan posyandu, pelibatan sekolah itu. Dan mekanisme sangat gampang sekali ya. Jadi misalnya kalau kita fokus ke anak, itu data di Kemendikdasmen, data emis Kementerian Agama di madrasah itu sudah lengkap. Siapa anak ada berapa, dikawinkan dengan data stunting di Kementerian Kesehatan misalnya itu sudah kelihatan semua. Maka setiap bulan itu kan ada transfer kan, dana BOS, ada BOS daerah, ada KIP dan seterusnya. Itu kalau memang ada kasus-kasus daerah dengan nanti ada diintervensi melalui pangan, gizi dan seterusnya, ada tambahan ke situ biar komunitas lokal yang mengelola itu. Dan tadi itu hanya butuh 10 sampai 20 triliun. Sementara
ini nggak mengganggu anggaran pendidikan. Nah, dengan begini jauh lebih baik. Nah, ketika yang mengelola itu adalah lokal, komunitas posyandu, melibatkan sekolah, Puskesmas. ada puskesmas gitu, feedbacknya enak gitu. Ini kenapa minggu ini kok makanan nggak direspon sama anak-anak kan gitu kira-kira. Oh, makanannya perlu variasi yang lain. Oh, perlu anak-anak diajak ngobrol juga kan enak koreksinya itu. Edukasi gizinya jalan ya, Mas Ubed, ya? Tidak seperti SPPG hari ini yang tutup telinga, pokoknya kirim terus gitu kan. Mau dibuang di sampah, mau ada belatunya kirim terus itu yang bermasalah. Oke, kita kembali ke soal kebijakan yang kemudian faktanya memang melibatkan Polri ya untuk pengelolaan ini ya. TNI juga. Nah, kalau Pak Edi melihat konteksnya adalah soal rangkap jabatan ya. Misalnya secara real kan memang para pimpinan di BGN ini kan Polri juga ada TNI juga lah. Kalau dari sisi hukum sebenarnya gimana ya Pak Edi ya? Ya, jadi gini, kalau kita lihat adalah kenapa Polri di sini hadir ya. Kita harus paham bahwasanya tugas Polri itu adalah pertama adalah mendukung kebijakan pemerintah. Itu udah pasti, ya. Kemudian dikaitkan dengan tugas Polri. Tugas Polri itu adalah melayani, melindungi, mengayomi masyarakat. Ya, dengan demikian sesuai dengan program pemerintah tadi ya. Saya kira ini bagian daripada tugas pelayanan dan juga pengayoman ya, sebagaimana dalam tugas kepolisian. Makanya ketika misalnya Presiden menyampaikan kepada Polri ya, kalau dalam pengamatan saya itu lebih kepada untuk mendukung untuk mensukseskan ya program pemerintah ini. Karena saya kira bagaimanapun juga Polri dan TNI merupakan bagian daripada pemerintah ya. Ya tentu memang kehadiran mereka termasuk untuk mempercepat daripada program ini ya. Sebetulnya kalau kita lihat ini manfaatnya besar ya. Kemudian juga kalau betul-betul dilaksanakan ya, masyarakat itu khususnya anak-anak sekolah yang stunting tadi, yang selama ini tidak pernah mendapatkan makanan yang enak ya, masyarakat yang susah ya, saya kira manfaatnya sangat besar. Kalau kekhawatiran soal konflik kepentingan seperti apa Pak Edi? Kalau kami melihat bahwasanya, kalau saya lihat ya, soal kepentingan saya kira saya belum melihat ya adanya seperti itu. Cuman kemarin yang jadi masalah adalah ada kasus seperti ini. Saya kira ini di luar daripada di luar daripada adanya apa. Tapi lagi-lagi adalah kalau saya lihat adalah ini mungkin karena kurang pengawasan tadi, perencananya juga mungkin kurang terencana sehingga karena ya ini memang masih banyak kelemahan ya dalam pelaksanaannya. Khususnya kita juga baru tahu misalnya negara ini udah sekian tahun negaranya tapi baru kali ini juga menangani SPPG ya. Saya kira pasti ada persoalan baru. Ya, kalau aku ngelihat justru ini kebablasan ya. Dalam konteks pelibatan polisi terlibat Ya, dalam ya. melayani masyarakat dan seterusnya gitu kan. Gak hanya polisi sebenarnya kan, anggota dewan yang mestinya menyuarakan aspirasi masyarakat gitu kan, kebablasan gitu kan, kebablasan sampai anggota dewan punya dapur. Ya, harusnya kan anggota dewan kan check and balances dong Mas Ubed. Nah, ya. Nah, jadi siapa yang belain warga masyarakat nih? Kalau anggota dewan yang harusnya fungsinya check and balances eksekutif punya dapur, lah kan begitu toh? Iya, dia yang ngawasi siapa? Orang DPR kan mestinya ngawasi, Ngawasi, kan? tapi dia ikut punya dapur. jadi operator. Betul. Ini ya kan yang eksplisit, ada katakanlah tadi Pak Edi bilang penugasan eksplisit kan Polri diberikan, TNI ya, TNI juga ya. Kadewan kan tidak ada penugas sebenarnya kan. Maksudnya itu, lah sebenarnya akhirnya kekhawatiran saya paling tidak mengenai konflik kepentingan itu betul-betul terjadi dari awal gitu. Iya, sebenarnya kan konflik of interest itu kan sebenarnya pintu masuk, ya kan? Itu pintu masuk untuk bisa melakukan korupsi, kolusi, nepotisme itu kan gitu. Dan ketika pintu masuk itu tidak ditutup, maka terjadilah gitu kan. Nah, salah satu evaluasi mestinya ditutup, itu perapat. Jadi celah-celah di mana memungkinkan ada penyelewengan dana, ada penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya, ini mestinya ditutup. Jadi kalau mau evaluasi ini udah jelas-jelas petinggi yang terlibat di BGN itu siapa, terafiliasi dengan ini itu ditutup. Kalau mau memperbaiki. Tapi kalau misalnya mau memperbaiki tapi ini dibuka, ya bukan evaluasi, ya hanya omon-omon saja gitu. Nah, kalau MBG Watch melihat ini di lapangan itu bahwa konflik kepentingan itu betul-betul bisa dikonfirmasi di lapangan, itu seperti apa bentuknya? Ya, jadi sebenarnya dari awal kalau kita mau merunut ya, ini kan program ini jalan Januari 2025. Ini nggak ada undang-undang ya Mas Aman.
Ini nggak ada undang-undangnya. Undang-undang BGN itu baru lahir akhir 2025 ketika program sudah berjalan 10 bulan lebih. Jadi penggunaan uang pajak rakyat itu sebenarnya sudah menyalahi konstitusi dari awal Januari 2025 sampai undang-undang BGN keluar. Akhir 2025 itu undang-undang BGN. Itu pun tidak menyoal mengenai tata kelola juknis juklak secara detail. Nah ini yang masyarakat tidak tahu, bahwa sebenarnya Mas Aman kalau kita bicara mengenai kebijakan publik nggak cukup cuma dengan niat baik. Kebijakan publik itu harus ada perencanaan yang matang, harus melibatkan stakeholder, dan yang penting kebijakan publik itu harus pakai piloting dong Mas Aman. Kita bikin acara perpisahan sekolah aja pakai gladi bersih ya, pakai gladi resik ya Subet ya. Ini dana sekian ratus triliun nggak ada piloting, nggak bergerak dari oke, Jawa dulu ya. Kita coba lihat nih simulasi, gimana nih? Oke, Jawa itu yang transportasinya bagus. Wilayah-wilayah terpencilnya tidak banyak. Bagaimana kalau kemudian kita ke Kalimantan atau kita ke Sulawesi? Ini nggak terjadi, nggak ada piloting. Karena itu kami melihat ini bukan masalah oknum. Ini masalah struktur yang memang dimungkinkan untuk terjadi banyak loophole. Sehingga tadi Mas Ubed bilang korupsi, penyalahgunaan anggaran, konflik kepentingan termasuk. Ini luar biasa sekali netizen kita Mas Aman. Di sosial media bisa tahu anak si Anu punya SPPG berapa puluh. Itu bukan hasil dari pemerintah buka data. Hasil dari netizen mencari tahu sendiri. Itulah begitu mandirinya rakyat Indonesia ini. Dan itu yang kami lihat, ini harusnya ada penunjukan khusus, harusnya ada instruksi khusus kepada KPK, kepada BPKP, kepada ICW, kepada koalisi warga sipil yang lain. Harusnya pemerintah membuka akses untuk data-data ini supaya ada pengawasan bersama. Jadi dari sistemnya aja kami menganggap naiknya Nani SDYang itu tidak akan mengubah apapun Mas Aman menurut MBK Watch. Makanya kami terus mendesak dan kami terus bersuara. Kenapa? Ganti kepalanya itu nggak cukup, nggak akan menghasilkan apapun kalau tidak diganti strukturnya, nggak diganti kebijakannya. Oke. Pak Edi tadi sebut ada perencanaan yang kurang ya Pak Edi ya. Nah dalam hal ini tentu perlu evaluasi ya Pak, agak mendasar nih. Kalaupun katakanlah misalnya ini evaluasi ini bentuknya apakah audit total ataukah misalnya kan kalau pimpinan sudah diganti ya misalnya, ataukah buka data untuk pengawasan masyarakat dalam bentuk transparansi, atau dihentikan dulu atau moratorium misalnya? Oh, kalau dihentikan menurut saya tidak tepat ya. Meskipun sementara ya. Ya, karena bagaimanapun juga ini kan kalau boleh katakan anak-anak sekolah kan udah ketergantungan juga dengan ini ya. Jadi kalau misalnya dikira apa, kemudian juga harus kita lihat juga ini udah banyak sekali SPPG ya. Ini juga merugikan masyarakat juga ya. Kita hanya jangan lihat misalnya, tapi kita juga lihat udah banyak juga investasi di sini ya dari masyarakat ya. Ya, dan tentu saya kira yang paling penting adalah dilakukan evaluasi kemudian diperketat ya, termasuk juga misalnya ke depan ya, bagaimana agar semua pelaksanaan daripada MBG naik tadi itu betul-betul tepat sasarannya. Kalau dibuka data tadi supaya ada pengawasan masyarakat gimana? Ya nggak apa-apa, saya kira bagus ya, karena bagaimanapun juga ya, itulah yang sejak awal juga saya kira itu juga diwaspadai oleh kepolisian ya. Kita bisa bayangkan 1.300 SPG Polri. Kemudian itu semua diawasi oleh seluruh Polda di Indonesia. Seluruh Polres di Indonesia. Kenapa? Ini masalah pertaruhan. Pertaruhan Polri kepada masyarakat ya. Makanya jangan sampai ada SPPG Polri itu yang yang salah ya. Itu betul-betul dijaga ya. Makanya kemarin saya lihat Presiden memuji ya SPPG Polri. Kenapa? Karena memang diawasi betul, dijaga. Bisa dibayangkan SPPG yang ada di seluruh wilayah Indonesia itu dilaporkan kepada seluruh polda-polda yang melakukan, dan itu kalau di Polda itu Isirwasda yang melakukan, yang punya tanggung jawab melakukan pengawasan, termasuk juga di Polres itu ya, inspektorat ya, itu diawasi semua. Iya, tapi kalau dapurnya Polri diawasi oleh Polri itu nggak pengawasan, ngopi itu Pak. Makanya saya tadi kalau pelibatan Pemda tadi Mas Ubed ya, karena kan kalau adalah konteks pendidikan kan pendidikannya sudah dilakukan desentralisasi yang tadi saya sebutkan kan. SD, SMP itu di bawah pemerintah daerah, pemerintah kota. Kemudian SMA, pemerintah provinsi. Kalau pelibatan dalam konteks pengawasan dan sebagainya termasuk mungkin penyelenggaraan itu juga melihat Pemda seperti apa kira-kira bentuk ininya? Ya pasti kan ngikutin manajemen sekolah ya kan.
SMA misalnya, SMK ya, itu ya wewenang gubernur, Pemprov, gubernur. Pemprov gitu kan. Nah, ketika dana untuk MBG ini ditransfer ke sekolah, nanti yang ngelola komite, masyarakat, puskesmas, dan seterusnya, nanti pengawasannya melekat ke Sekolah. pemerintah provinsi tadi itu, Pemda ya kan? Iya, seperti dana BOS misalnya itu kan ada inspektorat yang Ya. mengawasi, ada pengawas Termasuk di sekolah, pemerintah daerah dan juga. seterusnya, ya. Pemerintah daerah juga. Tetapi Ya. ini karena di SMA dan SMK maka Pemkab dan Pemkot tidak menjadi wewenang, dia hanya SD dan SMP gitu. Jadi mekanismenya sudah jalan pengawasannya gitu kan. Jangan kata komite sekolah itu satu kata dengan kepala sekolah, sering berbeda pendapat itu Ya, komite ya. sekolah dengan kepala sekolah. Jadi begitu dana MBG ini ditransfer ke sekolah, itu kepala sekolah dengan komite sekolah harus rembukan dulu, musyawarah dulu itu. Bagaimana rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah ini di spending, itu ada diskusinya di level sekolah gitu. Jadi ketika MBG ini masuk dalam sistem yang sudah ada nih, yang sudah mapan, itu sebenarnya bisa running dengan smooth gitu. Tidak seperti sekarang yang komando, pengawasannya ruwet dan seterusnya, sehingga mengorbankan pendidikan gitu. Yang Pak Edi sebutkan tadi kan kalau SPPG yang dimiliki oleh Polri itu diawasi oleh Pengawas internal Polda. ya. Pengawas internal. Polda juga ya. Iya. Artinya Polda ada. Jadi gini, di dalam kepolisian itu kan ada pengawas internal ya. Itu namanya inspektorat ya. Saya kira kalau di Pemda ada juga inspektorat ya. Artinya semua tindakan kepolisian itu diawasi oleh pengawas internal. Selain masyarakat tadi ya. Polisi itu banyak yang ngawasin. Selain ada pengawas internal juga masyarakat ya. Ya jadi betul-betul ini jaga. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah pertaruhan nama baik Polri ya. Jangan sampai ada SPPG atau MBG Polri itu yang basi ya. Jangan sampai terjadi. Karena kalau itu terjadi, maka yang diprotes atau yang yang dikomplain oleh masyarakat adalah Polri. Ya, itulah sampai sekarang ini. Ada nggak Mas Ubed yang dalam apa yang oleh JBPI melihat ya dalam konteks yang SPBG-nya Polri kebetulan, siapa tahu ada data yang dimiliki oleh BPI itu dalam pengawasan Polri itu efektivitasnya seperti apa atau juga diawasi masyarakat Ya, juga? yang jelas masyarakat susah akses, ya masuk susah, dari mana mau apa dan seterusnya susah akses gitu kan, karena kita tidak diberikan ruang yang luas. Secara perpres misalnya masyarakat boleh mengawasi, masyarakat sipil, komite sekolah boleh mengawasi, tidak ada bunyi-bunyi itu semua, sehingga ketika kita masuk mau SPPG polisi maupun SPPG yang lain itu kayak kita dari institusi mana dan kita nggak punya wewenang, padahal itu uang kita gitu kan, dari APBN pajak rakyat gitu loh. Itu yang kita sesalkan. Lah ketika kita hanya mengandalkan pengawas internal, ya itu hanya satu sisi gitu kan. Tapi kan perlu ada pengawas internal. Jangan sampai jeruk makan jeruk gitu kan. Dalam teori good governance itu buruk, itu bad governance. Kalau hanya mengandalkan internal pengawasan, itu bad governance gitu. Dan itu celah korupsi bisa masuk ke situ di dalam ruang-ruang gelap itu. Gitu. Karena pengawasan ini kan bukannya soal tata kelola bagaimana makanan supaya tidak basi. Faktanya kan kemudian muncul kasus korupsi kan, yang bahkan dilakukan juga oleh oknum dari Polri misalnya ya. Gimana memastikan bahwa pengawasan itu termasuk dalam konteks pengadaan barang jasa segala macam itu bisa cukup efektif ya, misalnya kalau BGN MBG Watch melihat dalam konteks melampaui konflik kepentingan tadi ya. Pengawasan tidak hanya soal makanan basi ya, tapi juga soal hal-hal yang kemungkinan dugaan-dugaan ada hal-hal yang menyimpang. Itu yang sudah dilihat seperti apa sama MBG Watch? Ya, jadi kalau kami desak dan kami tuntut kepada pemerintah. Jadi ini kan sebenarnya ya, rakyat itu kemudian diajak untuk mikir solusinya apa. Padahal seharusnya ini adalah kewajiban pemerintah. Kalau pemerintah mau kasih makan rakyat, bikin sistemnya yang baik, rakyat sudah kasih rekomendasi, tapi pemerintah tidak mendengar. Jadi sekarang ketika CSPPG-nya sudah berdiri, kemudian bingung nih, mau ditutup bagaimana? Ya, nggak mungkin lagi juga ditutup, sehingga kemudian nggak mungkin juga diberhentikan programnya. Padahal sebenarnya Mas Ahmad, kalau kita mau merujuk kepada masa-masa sebelum ada MBG, anak-anak baik-baik saja tanpa MBG. Kalau tadi merujuk apa yang Mas Ubed bilang juga tadi, bahwa sebenarnya ada 1000 SD, ternyata SMP-nya nggak 1000 ya Mas Ubed ya, pasti lebih kecil. Makin naik ke tingkat level atas makin nggak ada sekolahnya. Itu uang lebih dibutuhkan ke situ. Sehingga yang kami tuntut kepada pemerintah adalah buka data dan undang masyarakat menjadi pengawas, mengawasi SPPG. Kalau tadi Pak Edi bilang masyarakat bisa mengawasi SPPG Polri, itu punya Polri atau enggak aja masyarakat nggak tahu. Yang mana yang punya Polri, yang mana yang punya TNI, masyarakat nggak tahu. Dan itu sangat tertutup sekali. Masyarakat tiba-tiba taunya ada motor aja, ada kaos kaki.
ada ompreng, ada biaya untuk IO. Sekarang MBG Ada juga. BGN itu IO, event organizer. Ada Untuk apa elemen biaya IO yang termasuk dalam indikasi korupsi itu. Nah itu dia pertanyaannya Mas Amanda tanya, untuk apa? Untuk apa? Mereka nggak harus promosi. Artinya MBG. komponen IO itu dibebankan ke APBN itu. Betul. Dan MBG, BGN bikin IO untuk apa? Sementara kan penerima manfaatnya kan sudah pasti, sudah ada sesuai dengan data kan. Lalu IO ini buat apa? Kemudian bikin aplikasi sekian puluh miliar yang kemudian dikomentari oleh teman-teman IT masyarakat luas. Wah, ini aplikasi seperti ini nggak akan seperti itu, biayanya buat apa gitu ya. Nah, jadi undang masyarakat buka penggunaan APBN ini untuk apa saja, elemennya apa saja, pemasok dapur itu siapa aja. Jangan-jangan yang punya dapur Bapak A, TNI A, Polri A, pemasoknya iparnya, saudaranya, teman istrinya, keluarganya. Nah ini yang masyarakat tuh perlu berperan. Dan sebenarnya ini sekali lagi saya ulang, ini itu sudah disounding oleh masyarakat sipil akhir 2024 sebelum program dimulai. Karena artinya yuk kita jaga uang kita supaya nggak hilang. Tapi sekarang uangnya sudah hilang. Dan kami melihat sampai sekarang tidak ada keterbukaan dari pemerintah terkait kasus Dadan CS dengan 2 orang wakilnya. Sampai sejauh mana kasusnya, kemudian ketika Sony kemudian menjadi justice collaborator ditolak, ini sampai mana sih kasusnya? Tahapnya sampai apa? Nggak pernah terbuka kepada publik seperti apa. Kita cuma dikasih janji omon-omon doang, evaluasi sekian begini. Tidak ada sampai sekarang yang struktural yang kemudian akan menguntungkan teman-teman sebagai pelaku pendidikan, tidak ada. Yang benar-benar realistis, nyata di lapangan perubahan belum ada. Kan kira-kira begini, kalau ini dihentikan rasa-rasanya kan tidak mungkin. Ya, kalau lihat betul. gesturnya pemerintah dan presiden ya, karena ini program utama ya. Kalau tidak dihentikan atau moratorium sementara pun mungkin kayaknya agak susah juga kelihatannya. Karena udah terlanjur banyak yang membeli SPPG, berbagai pihak gitu. Yang paling mungkin tadi rekomendasi dari Bapak Ibu kan pertama tuh buka data. Betul. Transparansi kuncinya ya. Tetapi dimulai dari transparansi kasus hukum yang sedang terjadi Ya, kan. betul. Nah, kalau Pak Edi melihat bagaimana mendesak supaya transparansi kasus hukum ini membuat kepercayaan masyarakat mulai tumbuh, gimana caranya? Saya kira kan kita terus menunggu ya apa yang menjadi perkembangan kasusnya. Karena itu adalah ranah daripada Kejaksaan Agung kalau salah ya. Tentu kita harus lihat ya. Dan saya yakin sekali Kejaksaan Agung akan sangat betul-betul tegas ya. Bahkan juga kalau kita lihat masyarakat juga banyak mengharapkan agar perlu transparansi dalam penanganan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang ada dalam MBG itu ya. Karena bagaimanapun juga ini terus terang ini sangat menyakiti hati masyarakat ya. Dan yang kita harapkan adalah saat ini perkembangannya terus disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang paling penting sebetulnya masyarakat mengharapkan ada hukuman berat kepada pelaku-pelaku siapapun mereka itu ya, baik kepada ketuanya, wakil ketuanya, siapapun mereka. Dan yang pasti tadi saya sampaikan juga bahwasanya Polri tidak akan pernah membela mereka walaupun anggota Polri ya. Dan itu adalah komitmen Kapolri ya, yang kita lihat sampai saat ini. Polri akan mendukung penegakan hukum ya, dan menghormati putusan apa yang menjadi kebijakan daripada Kejaksaan Agung. Pak Edi ini selain pakar pidana di Universitas Bangkara, beliau juga penasihat Kapolri sebenarnya. Jadi beliau beberapa hal menyampaikan itu. Tapi sebenarnya yang paling krusial sebenarnya ini, kalau MBG ini dilanjutkan tapi tanpa reformasi yang serius dalam tata kelola maupun kebijakannya, kira-kira resiko terbesarnya apa di aspek pendidikan terutama? Ya pasti tadi kualitas pendidikan kita itu tambah buruk. Ya, ini kan anggarannya yang diambil tidak main-main ini, 223 triliun, ratusan triliun ini. Gitu kan. Hari ini nih kualitas pendidikan kita nih diukur hanya indikator paling dasar. Apakah pelajar bisa membaca, kemampuan berhitung pelajar kita bagaimana? Paling buruk se-Asia Tenggara kita, Bang. Paling buruk se-Asia Tenggara. Nggak usah dibandingkan di luar Asia Tenggara ya. Se-Asia Tenggara ini kita terburuk ya. Dulu kita pernah di atas semua negara Asia Tenggara. Sekarang kita udah paling buruk. Paling buruk nomor 2, paling buruk Kamboja ya. Kita nomor 2. Di atas selain Kamboja, di atas kita semua. Situasinya semacam itu. Nah, presiden ini kan Indonesia emas segala macam gitu kan.
Ini kalau tidak dimulai dari peningkatan kualitas di sektor pendidikan, opo bisa nyampe ini, gitu loh. Jadi yang terjadi adalah bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi ini agenda pembodohan gitu kan. Sampai hari ini kan masih banyak sekolah nggak ada gurunya, ya kan? Yang ada gurunya saja berkali-kali Kemendikdasmen ya, Kementerian Pendidikan melakukan evaluasi guru kita. Hasil evaluasinya itu di bawah standar rata-rata. Gurunya itu. Jadi misalnya kemarin nilai bahasa Inggris, tes kemampuan akademik, berapa pelajar kita? 28 Bang, bahasa Inggris. Nilainya maksudnya? Dari 100? Dari 100, 0 sampai 100. Itu kita mau kompetisi apa di Asia Tenggara? Nilai bahasa Inggris 28. Matematika Bang, 40 Bang. Itu kalau zaman dahulu ada sistem tidak naik kelas, semua se-Indonesia nggak naik kelas rata-rata nasional. Okay. Jadi betapa keberpihakan pada sektor pendidikan ini penting dan mendesak, jangan diganggu. Sampai mengambil 223 triliun. Ini merusak, Pak. Untuk MBG Watch yang kalau ini tidak diperbaiki secara serius, resiko terbesarnya apa yang bisa dilihat? Kita sedang menjalani resiko terbesarnya, Mas Aman. Kita sedang menjalani itu, kita sedang melihat itu. Di daerah sudah banyak kegelisahan dari ASN dan P3K terkait akan dirumahkannya sekian puluh ribu karena tidak ada anggaran ASN untuk membayar mereka ya. Karena seluruh anggaran APBN diguyur untuk proyek-proyek strategis nasional. Sekali lagi saya katakan proyek, bukan program. Jadi ini adalah program yang kemudian menyamar menjadi proyek yang menguntungkan pihak-pihak pemburu rente. Jadi kita sudah melihat, jangan ditanya lagi dampaknya apa. Kita sudah melihat dampaknya. Kita sudah melihat dampaknya pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara berjalan begitu lambat. Bahkan sekarang negara sedang ditertawakan oleh rakyatnya. Di Aceh orang bangun jembatan pakai uang sendiri, patungan. Mas Ubed. Patungan. Ya. Di Banten Lebak orang bangun jembatan urunan warga. Kenapa? Karena pemerintah tidak merespon, tidak menjalankan kewajibannya untuk benar-benar mensejahterakan masyarakat. Jalan bolong urusan warga. Pemulihan bencana urusan warga. Jadi ini sebenarnya kita sedang memetik dampaknya. Bagaimana prioritas penting negara yaitu pendidikan. Banyak sekali faktornya, kesejahteraan guru, sekolah nggak ada, akses ke sekolah, anak-anak menyabung nyawa setiap hari, jembatan putus, harus nyelam dulu, mendaki gunung, menuruni lembah, jurang segala macam. Bukankah itu dulu yang harus dibenahi? MBG dengan truknya nganter rantang sampai ke sekolah yang lantainya tanah, yang atapnya itu daun kelapa, yang ruang kelasnya satu kelas bisa dari kelas 1 sampai kelas 3, yang gurunya satu orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah itu bagaimana? Harusnya kan itu dulu. Kemudian sekolah-sekolah nggak punya UKS, nggak punya perpustakaan, nggak punya buku. Jadi ambisi pemerintah, ambisi seorang presiden harusnya tidak bisa kita kemudian anggap sebagai ini sekedar niat baik untuk memberi makan rakyat. Ini yang terjadi sekarang, ambisi seorang presiden kemudian di yes man kan, diangguk-angguk saja, semua di sekelilingnya mengikuti saja, padahal ini sedang menghancurkan negara kita dengan seluruh rakyat Indonesia. Ibu kan sebagai MBG Watch kan juga seorang guru ya? Saya pendidik, betul. Pendidik ya? Yeah. Nah ini kan sebenarnya dari dua yang tadi disampaikan, dari sektor pendidikan, dari sektor infrastruktur pendidikan, dua-duanya penting ya. Tetapi bahwa pemerintah kelihatannya tidak akan menghentikan kalau melihat kalaupun tidak dihentikan dalam konteks MBG ini, maka perbaikan yang secara mendasar harus dilakukan tadi kan, membuka data supaya masyarakat bisa ikut mengawasi, kemudian yang melanggar hukum dihukum seberat-beratnya sesuai dengan tindakannya. Tentu ada evaluasi-evaluasi yang jauh lebih serius dari itu ya, terutama konteks anggaran, karena anggaran pendidikan termasuk yang terserap ke sana kan, sehingga kalau tadi dari pembicaraan kita, maka mesti kalau dilanjutkan harus targeted kepada daerah-daerah yang mau membutuhkan. Ya. Kemudian yang terakhir barangkali mungkin mengevaluasi sebelum kasus-kasus hukum yang lain mungkin bermunculan. Kita akan melihat di atas ya, di atas, yang di bawah kan kita nggak melihat itu, atau setidaknya belum ya. Nah, terakhir untuk masing-masing ya, Pak Edi, apa ya kira-kira evaluasi mendasarnya yang perlu dilakukan? Ya tentu saja yang paling penting tadi saya sampaikan adalah ini sudah terjadi. Ya. Tapi harus ada terobosan besar, ya. Harus ada
perbaikan besar ya dalam hal ini. Karena memang kalau kita lihat ya di daerah-daerah khususnya yang paling penting adalah fokusnya adalah kepada sasaran. Ya, kita sering mendengarkan bahwasanya ada sekolah yang seharusnya juga tidak perlu, tapi itu juga diberikan ya. Itu saya kira perlu dievaluasi ya. Yang membutuhkan ini adalah masyarakat yang susah. Ya, masyarakat yang boleh dikatakan tingkat ekonominya sangat sulit ya. Dan sekolah-sekolah rakyat yang betul-betul membutuhkan. Ya, saya kira hal seperti ini harus bertekad. Oke, Mas Ubed, apa yang dari sisi pendidikan selain soal pengurangan anggaran yang besar tadi mesti dipulihkan gimana? Sekarang sudah menguat soal pelibatan kantin sekolah gitu. Jadi jangan terus ngotot melalui SPPG. Itu. Saya melihat sampai hari ini itu masih ada pembukaan titik-titik SPPG baru. Mohon ini jangan dilanjutkan. Itu di stop ini. Gitu kan, apalagi SPPG-nya sudah nggak relevan, tidak berdiri di daerah yang AKG-nya ya rendah dan seterusnya ya. Jadi harus di stop. Nah, mari kita kuatkan kajian supaya targeted tadi itu melibatkan kantin-kantin sekolah di mana daerah situ itu angka ketercukupan gizinya rendah, banyak kasus stunting dan seterusnya. Itu jauh lebih sampai pada penerima manfaat gitu ya. Kalau ini adalah gizi, penerima manfaatnya ada anak-anak, maka saya pikir pelibatan kantin sekolah harus dikuatkan. Karena itu jangan takut untuk menutup SPPG yang memang tidak relevan. Ya, sudah jangan kemudian mentang-mentang SPPG harus dapat 3.000 anak, jangan begitu ya. Kalau memang nggak relevan di sekitar situ nggak ada kasus stunting, sekolah-sekolahnya juga tidak membutuhkan MBG, BGN harus tutup. Gitu. Selama BGN tidak berani menutup SPPG, ya akan buang-buang anggaran gitu. Bu Anet, koalisi MBG Watch kayaknya harus terus bekerja keras nih melihat supaya evaluasinya betul-betul setidaknya tidak makin merugikan rakyat ya. Betul. Apa rekomendasi terakhir singkat saja? Rekomendasi kami yang utama adalah tadi karena ini temanya tentang pelibatan TNI Polri. Berarti tidak ada lagi TNI Polri yang menjadi petinggi BGN, Mas Aman. Petinggi BGN ya. Jadi, bahwa sekarang SPPG sudah ada 1.300 ya karena sudah ada jalan gitu ya. Ya, karena sudah ada. Sekali lagi ini adalah carut-marut pemerintah yang kami rakyat harus tanggung. Tetapi TNI Polri jangan lagi ada yang menjadi petinggi BGN. Mereka punya SPPG, mereka tidak menjadi regulator. Jadi jangan lagi ada orang TNI Polri walaupun sudah purnawirawan, pasti punya kepentingan, pasti punya lingkaran. Artinya yang kemudian peluang konflik kepentingannya betul itu sangat ya. tinggi dan taruh orang-orang yang tepat, meritokrasi, orang-orang yang kompeten di posisi yang masing-masing. Harusnya ahli gizi, harusnya ahli kesehatan dan kebijakan publik yang ada di posisi-posisi untuk posisi penting di BGN. Kemudian seperti tadi yang kami bilang, libatkan masyarakat sipil untuk ikut mengawasi. Data harus dibuka. Dan secara langsung saya sampaikan di sini, Kejagung tolong jangan hanya cari panggung dengan nangkep dadan. Itu nggak cukup. Sampai sekarang di mana transparansi kasusnya? Dengan 2 orang deputinya itu sampai sekarang di mana? Data apa yang sudah mereka temukan? Berapa akhirnya yang fix sudah dikorupsi dan sudah hilang? Dan siapa saja yang terlibat? Jangan menyasar hanya terus ke bawah. Yang barusan ditangkap, lalu itu ya. Itu juga kan hanya ada di posisi bawahnya. Siapa posisi di atasnya? Siapa yang memungkinkan untuk ini terjadi? Itu harus dibuka semuanya. Oke. Baik, Pak Edi, Bu Anet dan Mas Ubed, terima kasih perbincangan yang sangat produktif. Mudah-mudahan pemerintah juga ikut melihat bahwa sesuatu yang serius harus dilakukan. Program yang dilakukan Presiden Prabowo kalau mau jalan terus tanpa kembali menimbulkan resiko yang sangat besar harus juga dilihat secara serius lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Edi, Bu Anet dan Mas Ubed. Sampai ketemu di perbincangan berikutnya. Terima kasih. Makasih Mas Ahmad.